Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam No Media Magetan. Tamu malam ini kalau saya mau manggilnya Gus, tapi banyak orang juga mau manggil Kiai. Tapi tidak seperti Kiai pada umumnya ya, yang biasa berdakwah seperti biasa itu atau ceramah. Tapi beliau juga ngurusi pembangunan fisik di Magetan. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Bapak Mukhtar Wahid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ramzi. Saya manggil jenengan Gus saja ya, karena sudah terbiasa manggil Gus. Iya, karena nama saya ada tambahnya Agus sekarang. Oh gitu. Jadi sudah didaftar di Dukcapil Gus ya? Kurung. Oh. Kalau terdaftar berarti kan Gus yang diakui negara Gus. Iya. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau sehat tuh badannya, kalau walafiat rohaninya gitu. Alhamdulillah. Jadi sehat jasmani dan rohani. Ini pertengahan tahun menjelang akhir tahun ya Gus. Yeah. Cukup padat kayaknya ini. Ya alhamdulillah, karena banyaknya yang harus dilayani untuk memikirkan kebutuhan masyarakat, prasarana yang harus dipenuhi di masyarakat, jadi sangat banyak yang harus dipenuhi. Itu di PU-nya ya, belum di NU-nya, karena juga pengurus harian di NU. Di NU-nya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Mendekati wajib. Ini pengalaman pribadi saya Gus juga, karena di lapangan sering juga banyak ambil jenengan, yang memanggil jenengan itu Kiai, ada yang Ustadz, ada saya juga manggil Gus. Bisa sedikit cerita Gus, seperti apa itu? Ya, saya terinspirasi dulu para wali songo ketika berdakwah itu tidak langsung menyampaikan ayat demi ayat, tetapi yang disampaikan, yang dikerjakan adalah memikirkan kebutuhan masyarakat. Seperti di bidang pertanian, di bidang fasilitas masyarakat, infrastruktur. Kemudian ketika infrastruktur sudah dipenuhi, diusahakan oleh para wali, kemudian para wali mengajak untuk beribadah kepada Allah, kepada masyarakat. Nah, kebetulan saya diberi amanah sebagai Kepala Dinas PU yang mengurusi di bidang infrastruktur sarana prasarana masyarakat. Nah, saya terinspirasi dari itu, kemudian saya melaksanakan tugas saya yang wajib dari negara untuk membangun infrastruktur di masyarakat itu dengan cara terjun ke masyarakat, tidak menggunakan baju dinas tetapi menggunakan baju masyarakat. Nah, melalui media-media pengajian, media-media dakwah ini kemudian kami bangun dulu jiwanya, seperti Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, seperti lagu Magetan Sarangan ya Pak ya? Magetan kumandang Magetan Sarangan. Gak pati apa lagu, apalagi lagune Yeni Ingka. Nah, jadi intinya bangunlah jiwanya dulu, bangunlah badannya. Jadi membangun jiwa masyarakat dulu, baru kita membangun fisik di masyarakat itu, kemudian ada kemudahan-kemudahan karena jiwa masyarakat sudah terbangun, sudah tersentuh oleh agama itu. Kalau ngomong konsen dakwah itu memang dari dulu Gus ya? Ya, pembawaan yang diberi nama orang tua. Ya, walaupun sama-sama Wahid, tapi Abdurrahman Wahid itu orang besar, saya hanya Wahidnya saja yang sama. Besarnya nggak sama gitu. Oh, iya. Tapi tetap Wahid ya, cuman depannya Mukhtar Wahid. Iya gitu. Dulu sering juga ya kalau nggak salah rekaman di salah satu stasiun BUMN yang milik negara, stasiun TV plat merah lah. Ya. Saya pernah beberapa kali rekaman di TVRI Yogyakarta, kemudian juga live di TVRI Semarang beberapa kali. Cuman karena waktunya juga terbatas dengan berbenturan dengan tugas-tugas. Ya, sekarang ini kami utamakan yang wajib dulu, yang sunnah muakkad itu tentu lebih prioritas yang kedua gitu. Di samping itu juga melayani masyarakat yang di Magetan saja secara offline. Ini membagi waktunya juga sudah agak harus lebih ketat gitu. Ketat ya? Iya. Sekarang lebih sudah nggak jarang live di TV. Di Jawa Timur sebetulnya ada beberapa TV yang minta kami mengisi acara, cuman
Kalau di Jawa Timur saya masih membatasi diri dulu. Nanti kalau ketahuan Gus Ramzi, nanti wah Pak Mohtar iki wong PU ngaji bareng kegayamen gitu. Gak enak saya. Nah, orang-orang yang ahlinya di bidang ngaji itu yang seharusnya di live di TV, monggo silahkan. Kalau saya offline saja sudah. Ngatur waktunya sudah bingung gitu. Dengan sebutan gitu ya atau panggilan gitu kan tidak bisa tidak bisa ditolak. Ada masyarakat manggil jenengan Gus, Kiai atau Ustadz. Jenengan sendiri gimana? Merasa bangga, risih atau merasa malah terbebani gitu? Rasa bangga itu menurut saya harus saya hindari. Karena kebanggaan itu nanti akan cenderung kepada kesombongan. Justru kalau saya dipanggil Kiai Gus itu rasanya malu. Kiai Gus kok gawe neng proyek. Malu. Iki balik sama era modern. Ya, panggilan itu kan karena sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kalau ada asem itu kecut, pasti orang mengatakannya wah asem kecut gitu kan. Kalau gula itu manis, pasti akan mengatakan bahwa gula itu manis. Jadi sebutan itu tidak bisa diminta juga tidak bisa ditolak. Biarlah masyarakat menyebut apa, yang penting kita ini sebagai manusia bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Itu saja prinsipnya sebetulnya. Kalau saya pribadi sebetulnya manggil jenengan bukan karena niru orang sebetulnya. Saya pribadi loh ya, karena memang dari segi keilmuannya, soalnya kadang-kadang ngomong sedikit, ngomong apa pasti enak ayat. Tapi dengan pengetahuan yang jenengan miliki ya soal Islam dan sebagainya, cukup membantu nggak dengan pekerjaan jenengan, apalagi sekarang di Kepala Dinas PU gitu? Sangat-sangat membantu. Sepertinya ngaji itu seakan-akan tidak ada kaitan dengan pekerjaan infrastruktur atau di proyek. Tetapi pengalaman saya di beberapa tahun di Magetan ini, saya melebarkan jalan misalnya sosialisasi di masyarakat ini. Tadi yang saya sampaikan, ketika masyarakat sudah tersentuh jiwanya, diberi modal ketakwaan dan keimanan di dalam hati, kemudian ketika kita ajak musyawarah, itu masyarakat partisipasi dalam pembangunan luar biasa. Sehingga ada beberapa puluh kilo jalan yang kami lebarkan ini tidak ada lagi pembebasan lahan, biaya pembebasan lahan, pembebasan bangunan tidak ada, karena semua itu partisipasi masyarakat. Dan kalau dihitung dengan APBD itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar sumbangan dari masyarakat. Karena apa? Karena jiwanya sudah tersentuh, imannya sudah tertanam. Jadi ngaji ini sebagai media saya untuk sosialisasi ke masyarakat dengan mengisi jiwanya dengan keimanan, sehingga masyarakat partisipasinya dalam pembangunan luar biasa. Biasanya kan proyek pasti dalam tanda kutip ya, sering konflik ya, utamanya soal pembebasan tanah. Itu pernah nggak Gus? Sebetulnya awalnya nggak terima masyarakat, misalnya ada pelebaran jalan atau pembangunan jembatan, terus akhirnya dengan metode jenengan, akhirnya mereka memberi gitu akhirnya. Tuhan ini menciptakan di dunia ini ada dua hal, ada siang, ada malam, ada yang sulit, ada yang mudah. Jadi walaupun dengan ngaji, dengan sosialisasi segala macam, ada yang mudah juga ada yang sulit. Tapi kalau yang mudah biasanya lebih banyak. Ada 95% yang mudah. Ya, yang 5% misalkan tidak mau kita bangun, ya kita tinggal dulu. Jadi tidak ada paksaan. Kata Allah kan tidak ada paksaan, tidak boleh ada paksaan. Masuk Islam pun tidak boleh ada paksaan. Membangun, memperbaiki infrastruktur mereka pun juga jangan sampai ada paksaan. Ketika nanti dia sudah sadar, merasakan 95% itu dirasakan manfaatnya, kemudian yang tidak setuju biasanya pengen kemudian datang, monggo Pak Mohtar gitu akhirnya. Ini termasuk sejarah Twin Road dulu ya? Ya, Twin Road juga begitu, sejarahnya luar biasa itu. Sampai 600 orang saya harus datang satu persatu ke rumah. Saya sewani satu persatu. Dan ketika datang ke masyarakat, sekali lagi saya tidak pernah membawa baju dinas saya, membawa jabatan saya datang sebagai masyarakat, sama dengan masyarakat gitu. Akhirnya kan ada semacam kelompok-kelompok pengajian dulu ya, pas jenengan masih kabid kalau nggak salah. Ada kelompok-kelompok pengajian di beberapa desa kalau nggak salah. Itu benar nggak Gus? Iya, ada beberapa tempat rutin ngaji. Yang kenapa saya ambil di daerah kampung-kampung, karena selama ini masyarakat ketika mau ngaji, datangan ustadz itu bayarnya jutaan, konsumsinya jutaan. Nah, saya oleh Allah diberi rezeki
bisa bekerja di PU, dapat rezeki, dapat gaji. Nah, saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ketika berdakwah, janganlah kamu meminta upah. Jadi saya datang ke kampung-kampung dengan syarat tidak memberi upah saya. Syaratnya hanya satu saja, jangan memberi upah saya. Kemudian konsumsinya cukup telo nek telo gitu aja, kopi nek kopi gitu aja. Bos, aku rada lega iki soalnya gak nggih upah. Tuh konsumsinya kan. Jadi saya ngaji berpuluh-puluh tahun, saya niatkan inilah rasa syukur saya kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada saya, ilmu yang diberikan kepada saya, sehingga saya tularkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ada beberapa daerah yang dulu tokoh-tokoh masyarakatnya menghadap ke timur ibaratnya, sekarang sudah alhamdulillah menghadap ke barat. Proses itu gara-gara mau membangun ya kelompok pengajian itu, apa memang pengajian sebetulnya bukan dalam rangka membangun, tapi ngaji ini sudah saya jalani dari dulu, bahkan dari Timor dulu. Ketika belum ada NU di Timor, saya dengan kakak saya Mas Korudin itu mendirikan NU sebagai media berdakwah, media berjuang. Kakak saya jadi ketuanya, saya jadi sekretarisnya. Di sini saya diminta jadi bendahara untuk menyelesaikan masjid Kubah Songo apa itu. Gitu Gus. Jadi memang dari dulu ya kalau soal ngomong dakwah di NU memang dari dulu. Umur berapa itu Gus kalau gue tahu? Saya masih bujang. Oh masih bujang. Ya umur 20-an. Jadi saya dari muda ini seneng berorganisasi. Nah, kelebihan teman-teman yang muda berorganisasi itu nanti ketika diberi tanggung jawab pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah ikut organisasi. Maka sampai sekarang IPNU, IPPNU ketika ada acara saya selalu support mereka karena saya pernah mengalami seperti mereka. Termasuk Numedia ya? Iya. IPNU ini pemuda-pemuda yang dalam tanda kutip belum punya hasil yang permanen kan. Iya. Ketika mengadakan acara pasti bingung anggarannya. Maka kewajiban saya yang sekarang sudah melalui yang muda dan sekarang sudah melalui muda, sekarang sudah menginjak tua gitu. Kewajiban saya mensupport yang muda-muda sebisa saya untuk terus yang muda-muda ini bisa menjadi generasi penerus di NU nanti. Gus, kembali yang tadi saya cukup tertarik ya soal bagaimana sosialisasi program pemerintah. Biasanya kan sosialisasi murni iki 1 2 3 4. Yeah. Nah, jenengan kan lewat dakwah itu kan, lewat dakwah. Awalnya itu nek ngundang warga masyarakat itu apa ya? Gimana kan undangannya sosialisasi misalnya. Itulah kelebihannya. Saya sosialisasi tidak mengeluarkan biaya karena yang undang masyarakat. Oh. Coba. Belum lagi hasil sosialisasi masyarakat mendukung sekian ratus miliar tadi kalau dihitung dengan nominal. Biaya sosialisasi masyarakat yang sudah yang menyiapkan karena dia yang undang ngaji saya. Nah, ketika dia ngundang ngaji saya, disitulah saya sambil menyelam minum air gitu. Artinya bersama-sama dengan masyarakat mengajak membangun daerahnya gitu. Dengan tentunya jangan sampai salah niat. Yang saya tanamkan adalah niat untuk beribadah. Dalam arti beribadah di bidang di mana masyarakat mampu sesuai dengan kemampuan. Karena Allah tidak pernah memberatkan umatnya di luar kemampuannya kan. Iya. Seperti itu. Termasuk saya kan. Iya. Gak mungkin jadi ketua PU soalnya gak kuat. Saya jadi wartawan juga gak bisa. Oh gitu. Wis impas berarti. Iya. Kalau sekarang kelompok-kelompok pengajian itu masih tetap berlanjut atau setelah pandemi ini kita istirahat dulu, tapi sudah 10 tahun berjalan kami terus keliling. Jadi pulang kantor maghrib, terus kemudian habis sholat maghrib langsung berangkat, pulang nanti jam 12 jam 1 malam. Jadi pekerjaan saya hanya itu. Nah sekarang karena sudah pandemi ini badannya sakit semua rasanya. Soalnya biasa keluyuran gak keluyuran. Biasa ketemu masyarakat itu rasanya seneng, walaupun dari kantor tuh pulangnya maghrib capek, tapi ngaji itu sebagai obat. Jadi ngaji itu sebagai penawar, kata Allah begitu kan. Al-Quran itu sebagai penawar, ternyata benar. Wah pikiran sibuk gak karu-karuan sampai di rumah capek, tapi ketika ngaji, setelah ngaji fresh semua, pikiran jadi tenang lagi, sehat lagi, seperti itu. Gus, pengalaman mungkin yang menurut jenengan paling tidak bisa dilupakan ya, soal ya kaitannya dengan pembangunan fisik yang awalnya memang gak diterima masyarakat, terus pendekatan dengan jenengan itu akhirnya mereka mau. Banyak Gus. Sangat banyak, terutama kalau yang besar itu Twin Road. Twin Road itu yang kita bebaskan ada 600 orang.
awal-awalnya masyarakat Magetan tentu tahu prosesnya sangat sulit negosiasi dengan masyarakat. Tapi 2 tahun kemudian berjalan, saya diberi tugas masuk ke Twin Road. Kemudian saya merasa Allah memberikan petunjuk kepada saya, memberikan ilham kepada saya cara yang bisa menjalankan tugas-tugas saya itu. Kemudian saya datangi satu persatu masyarakat itu untuk kami jelaskan lebih detail. Kemudian kesepakatan di situ bareng-bareng satu persatu 600 orang, dan disitulah kemudian Twin itu mulai berjalan. 600 orang satu-satu? 600 orang satu persatu ke rumah saya. Berapa bulan? Ya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Di situ kalau salaman tuh ada yang tangannya anget, ada yang tangannya panas, ada yang tangannya gatel, ada yang tangannya anyep, gitu ada juga. Jadi 600 orang tuh macam-macam. Dari tangan-tangan itu beda omongan. Nah, akhirnya disitulah kita punya banyak pengalaman menghadapi sekian banyak orang dengan berbagai macam karakter. Kita ibarat wadah harus luas seperti segoro, bisa menampung semua karakter itu. Tidak bisa kita memaksakan kemauan kita kepada masyarakat, karena karakter masyarakat, keadaan masyarakat itu berbeda-beda. Gus, kayaknya selama jenengan di PU, kalau saya lihat akses jalan utamanya yang ke pondok atau kaitannya lembaga pendidikan Islam agak menjadi prioritas, Gus. Apa memang seperti itu atau ada prioritas khusus? Ini yang menjadi pemikiran kita dan seharusnya menjadi pemikiran para pejabat di pemerintah Kabupaten Magetan ataupun bahkan di negara kita ini. Coba saya berpikir begini, para tokoh masyarakat, para kiai ini dengan swadaya, dengan mandiri sudah ikut mencerdaskan kehidupan anak-anak kita. Sekolah ada yang tidak bayar, mondok, mencerdaskan, menanamkan keimanan. Pemerintah harusnya kepada para kiai, para tokoh masyarakat yang punya kemauan seperti ini harusnya tinggal masuk mendukung prasarana mereka. Makanya saya karena pikiran itulah mulai saya di PU jadi kabid, saya usulkan jalan-jalan menuju pondok yang belum menjadi jalan kabupaten, saya usulkan menjadi jalan kabupaten. Misalkan di Plumpung Kiai Hidayat, misalkan di Ngelopang Pedalaman Kiai Hunen, misalkan di Turi Yoso Kiai Wahid, di Kedung Panji di Kartoharjo Kiai Surat dan seterusnya. Saya usulkan menjadi jalan kabupaten, dan setelah menjadi aset jalan kabupaten, siapapun nanti yang menjadi pejabat dia punya kewajiban untuk memperbaiki prasarana itu. Beda kalau saya pas jadi kepala PU hanya bisa membangun 200 juta misalkan. Tapi setelah saya tidak jadi kepala PU, pejabatnya ganti kebijakan, dilepas begitu saja. IQS dikunci berarti ya? Ini sudah saya kunci, siapapun, saya meninggalkan sistem sehingga siapapun nanti yang akan menjadi pejabat, dia punya kewajiban untuk memperbaiki sarana prasarana itu dengan tujuan, dengan maksud tadi saya sampaikan di depan, untuk menunjang kemandirian masyarakat itu kita hargai. Itu kalau dihitung panjang yang dibebaskan dialihkan menjadi jalur kabupaten cukup banyak. Itu ada 48 ruas jalan kabupaten, kalau dihitung panjangnya ada 105 kilo. Ini khusus yang akses ke pondok ya? Iya, yang saya tambahkan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Gitu. Contohnya di Yai Marhaban, itu Pondok Poncol. Kemarin saya alokasikan 2,8 miliar di Hotmik sampai pondok, walaupun belum tuntas tapi sudah saya cicil. Kalau saya mati sewaktu-waktu kan bisa dilanjutkan kepala PU yang lain gitu. Oh gitu. Ini berarti jenengan kiai tapi yang ngurus jalan berarti. Loh, ibadah itu kata Allah gini, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Bisa melalui pintu sedekah, bisa melalui pintu puasa, bisa melalui pintu tirakat, bisa melalui pintu sholat dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau semua orang jadi keret, siapa supirnya? Kalau semua jadi supir, siapa kernetnya? Siapa yang ngedoli bensin dan seterusnya. Maka Allah sudah memberikan bekal kelebihan pada masing-masing orang untuk bareng-bareng bisa menuju Allah. Jenengan itu kan jadi kepala PU, terus di NU juga pengurus harian kan. Bagi waktunya gimana? Ya, wal asri kan. Demi waktu. Waktu itu sangat berharga, dan kita akan sangat merugi ketika waktu tidak kita gunakan untuk kebaikan. Maka kita berbagi waktu, tadi saya ceritakan pulang kantor malam ngaji. Kalau prei saya juga baru ngajinya kalau prei Sabtu Minggu gitu. Waktu-waktu luang saya gunakan untuk juga mengurusi pekerjaan-pekerjaan dan masyarakat. Sebisa mungkin seperti itu.
Terus sekarang ada tambahan lagi jadi ketua panitia pembangunan masjid. Masjid Ki Mageti ini kan masjid bersejarah. Kiai Mageti yang sudah menanamkan dasar pondasi Islam di Magetan ini sungguh berdosa kita ketika peninggalannya kita biarkan begitu saja. Sehingga ketika saya diminta Pak Bupati untuk membantu pembangunan Masjid Ki Mageti ini, bismillah saya berkonsultasi dengan para kiai sepuh, Kiai Hidayat, Kiai Kunen, Kiai Sumarno Abdul Aziz. Kami masukkan jadi panitia untuk membantu doa. Saya bagian teknisnya saja, doanya oleh para kiai, dan alhamdulillah direstui para kiai dan sekarang berjalan. Ya modalnya bismillah. Modalnya bismillah. Bismillah. Karena itu swadaya. Dari kurang lebih 1 miliar yang dibutuhkan, sekarang sudah habis sekitar hampir 250 juta. Ini semua swadaya. Bismillah. Terus kok akhirnya kok bisa jenengan yang dipilih itu gimana? Nah, saya tidak tahu kenapa orang di Kabupaten Magetan ini ternyata sudah, kalau urusan masjid itu Pak Muhtar gitu. Kita saya membangun di sana nangani pekerjaan itu, kemudian itu yang menjadikan pertimbangan Pak Bupati dan teman-teman di Pemda untuk saya membantu di situ. Soalnya ngerti di Masjid Kubah Songo sama ngerti di Masjid PU mungkin ya. Masjid PU, Masjid Asabri. Masjid Asabri. Sukses ya. Dan yang lain gitu. Gitu. Progresnya sekarang sudah. Ya, sekarang kayu-kayunya sudah terpasang, sudah sampai kubah gitu, tinggal reng usuk, nanti kita masih pesan kayu di perhutani. Karena kayunya yang ada itu masih kurang sekitar 23 kubik. Kalau 23 kubik itu per kubiknya sekitar 20 juta kan sudah masih 400 juta untuk kayunya saja kurangnya. Tapi Allah Maha Kaya, saya yakin itu aja. Pure swadaya ya. Pure swadaya. Swadayanya berarti ada 2 berarti sama Masjid Kubah Songo ini. Kubah Songo ini sebetulnya saya semangat, tinggal teman-teman NU ini, pengurus-pengurus NU ini semangat atau tidak gitu. Iya, aku semangat aku. Soalnya pengurus NU mulai kecil. Kalau kita mau membesarkan NU ya mari semangat gitu, bersama-sama gitu. Saya sudah koordinasi sama ketua NU dan yang lain untuk ayo kita lanjutkan lagi Kubah Songo ini untuk bisa segera selesai. Gitu. Yeah. Terakhir ini Gus. Yeah. Apa ya, karena jenengan cukup sibuk menurut saya. Jangankan di yang lain, di jadi kepala dinas PU itu aja wis, karena wis apa ya, wis mumet. Bayangnya aku mumet. Yeah. Terus di NU, terus belum yang lain. Bagi tipsnya lah Gus, artinya bisa bekerja selesai tepat waktu dan membagi waktu juga dan tentunya tetap sehat. Yeah. Saya tadi pagi sedang melebarkan jalan menuju pondoknya Mbah Kiai Kunen. Sudah saya lebarkan, di awalnya hanya 5 meter, ini sudah saya lebarkan, setuju masyarakat 10 meter tanpa ganti rugi lagi. Oh iya. Saya sosialisasi dengan Mbah Kiai Kunen dengan masyarakat di Ngelopang sana, dan sekarang sudah saya lebarkan. Saya nyampaikan ke Mbah Kunen, ya bejo saya Mbah, waktu saya jadi kepala PU banyak bencana, kemudian dananya direfocusing. Dananya tidak ada, banyak bencana. Mbah Kunen menyampaikan salap, ngajio salap, disalap tapi bukan bahasa Arab, artinya disalap nih, disaleh nih, semeleh artinya. Nah, supaya kita juga tenang, menurut saya benar Mbah Kiai Kunen, kita semeleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semeleh itu kan dari kata Bismillah kan. Bismillah. Iya, sebetulnya kan itu kan. Jadi disaleh nih, disandarkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi, tidak ada sehelai daun pun jatuh tanpa kehendak Allah. Sehingga apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah, ikhtiar kita saja yang wajib kita laksanakan gitu. Itu berarti kalau dihitung dari uang APBD misalnya itu cukup banyak ya, yang dari warga misalnya. Sangat banyak, ratusan miliar itu tadi kalau seluruh kabupaten itu partisipasi masyarakat. Karena apa? Karena iman yang tertanam. Ngomong-ngomong Mbah Kiai Kunen, aku ingat dulu sempat mau mundur jadi kepala PU tuh Gus. Gak mau, terus ada yang menguatkan. Iya, ceritanya saya, hati nurani saya jadi bekerja di PU, jadi kepala PU apa lagi ini, dulu belum kepala PU kan, waktu masih bekerja di PU, sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, Mbah Kunen itu kan beliau kiai sepuh yang waskito. Saya baru masuk kemudian dituting Mbah Kiai Kunen, mutar aja mundur gitu. Iya. Nah, kayak kenapa Mbah? Wingko nek kowe mundur ora neng sing ngencengi gitu. Jadi begini, ibaratnya sebuah
ruangan itu kita tidak bisa jadi tembok, tapi bisa mewarnai tembok itu. Walaupun tidak bisa jadi tembok, bisalah mewarnai tembok itu. Paling tidak seperti itu. Kalau sebuah komunitas itu rusak, kemudian kita tahu kita biarkan saja, kita ikut berdosa. Maka apa yang disampaikan Mbah Yekuden saya pikir kemudian benar. Akhirnya saya tetapkan untuk tetap di situ. Saya niatkan semua berjuang untuk masyarakat dan saya niatkan ibadah kepada Allah. Kalau kiai itu wiridannya pakai tasbih, kalau saya wiridannya pakai kerikil nempel di jalan. Nempel di jalan. Karena masih ada sarung ya di dalam kantor itu. Iya, sarung. Katanya Mbah Kuren sarung itu nek kesasar ben wurung gitu. Gitu. Sarung dan Garuda. Sarung Garuda. Garuk dada gitu. Kata Mbah Kuren seperti itu. Nah, itu kata-kata sanipan yang dalam sebetulnya yang perlu kita kupas, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Gus, pesannya terhadap generasi muda ya, di Magetan harusnya di NU apa Gus? Ya, kalau ingin jadi pemenang harus mau jadi penantang. Tidak ada pemenang yang tidak berani menantang. Menantang dalam tanda kutip. Kalau kita ingin meraih sesuatu, kita harus berani menghadapi rintangan-rintangan. Dan jangan pernah takut bayangan, karena di balik bayangan ini ada sinar pasti. Nah, sinar itulah yang harus kita cari. Sumber sinar itu di mana kan gitu. Terima kasih Gus atas waktunya sudah hadir di No Media Podcast malam ini. Semoga apa yang kita omongkan meskipun sederhana dan santai bermanfaat bagi semua orang. Sampai ketemu di kelas berikutnya tentu dengan narasumber yang berbeda dan pasti menarik. Tetap di On The Record bersama No Media Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.